Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan nih apa sih itu kaidah hukum. Nah, sebelum itu izinkan kami berterima kasih kepada Ibu Yulia sebagai dosen dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang sudah memberikan tugas dan mempersilahkan kami untuk membuat video ini. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Aulat Sadila dengan NIM 241021122089 dari kelas C. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas secara detail nih, apa sih itu kaidah hukum? Nah, dari isi, pengertian, bentuk, sifat, contoh, dan juga manfaatnya. Nah, teman-teman bisa nonton setelah ini dan simak baik-baik. Kita mulai dari pengertian. Baik, sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Cianur dengan NIM 241021122087. Jadi, apa itu kaidah hukum? Kaidah hukum adalah aturan yang memiliki sanksi berat. Aturan ini mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nama saya Dian Syarah Manata dengan NIM 24102112200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi-isi dari kaidah hukum. Apa saja sih? Yang pertama adalah perintah. Perintah adalah instruksi untuk individu melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Contohnya, perintah untuk menolong seseorang yang dalam bahaya jika pertolongan tersebut tidak membahayakan penolongnya. Yang kedua adalah larangan. Larangan dalam suatu aspek kaidah aturan merupakan suatu hal yang diharamkan untuk individu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu. Contohnya, larangan untuk membunuh atau larangan untuk mencuri. Yang ketiga adalah perkenan. Perkenan dalam aspek kaidah hukum adalah suatu aspek yang memberikan izin atau persetujuan, yang contohnya dalam beberapa kasus hukum dapat memberikan izin kuasa atau persetujuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kaidah hukum. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Mesya Yudiana Priscilla dengan NIM 24102112200079. Nah, bentuk-bentuk kaidah hukum itu terdiri dari dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah yang tertulis itu dijelaskan dalam bentuk tulisan. Bentuk ini memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi karena aturan dapat diacu dengan jelas. Sedangkan kaidah tidak tertulis itu tumbuh dan berkembang secara luas di dalam masyarakat dengan spontan. Oleh sebab itu, bentuk ini dapat dengan mudah menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat yang dinamis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 24102112200003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan kaidah hukum. Sifat dan kaidah hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, imperatif. Kaidah hukum bersifat imperatif, yang berarti aturan yang mengikat dan memaksa individu untuk mematuhi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh hukum. Yang kedua, fakultatif. Sifat fakultatif berlaku pada kaidah hukum yang berisi perkenan. Aturan fakultatif bersifat melengkapi dan subsidiar, yang berarti tindakan yang diperkenankan tidak wajib dilakukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasanah Nur Alia dengan NIM 241021122026. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang 3 contoh kaidah hukum. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, dan yang terakhir yaitu asas. Sebagai contoh perintah, jika seseorang tidak memberikan pertolongan pada individu yang berada dalam bahaya, maka seseorang tersebut dapat dikenai sanksi hukum seperti yang sudah diatur dalam pasal 531 KUHP. Selanjutnya yaitu larangan. Larangan dalam kaidah hukum mencakup tindakan seperti pencurian, pasal 362 KUHP, dan pembunuhan, pasal 338 serta 340 KUHP. Yang terakhir yaitu asas. Selain perintah dan larangan, kaidah hukum juga mengandung asas sebagai dasar pedoman hukum. Contohnya, asas legalitas yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Halo, perkenalkan nama saya Bunda Diadana dengan NIM 241021122017. Di sini saya akan melanjutkan
menciptakan stabilitas dalam masyarakat. 3. Melindungi hak-hak individu dari pelanggaran. 4. Memungkinkan penegakan hukum dan sistem peradilan. 5. Membantu dalam menghindari ketidakpastian dalam interaksi sosial. 6. Mendukung bisnis dan investasi dengan memberikan kepastian hukum. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 4 mengenai kaidah hukum. Mohon maaf untuk kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!